Selamat datang di Edu Media, Edukasi Media, media pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia. Yuk kita lanjutkan belajarnya. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kalian tahu tidak letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang ada pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Maka dari itu, Indonesia memiliki iklim tropis. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Berdasarkan garis bujur, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Mari kita lihat bersama-sama pada peta perbedaan zona waktu yang ada di Indonesia. Apakah tempat tinggal kalian berada pada salah satu kota tersebut? Indonesia memiliki keberagaman yang banyak, mulai dari suku, agama, bahasa, ataupun yang lain. Sehingga sekolah di Indonesia memiliki keanekaragaman. Misalkan dalam satu kelas terdapat bermacam suku dan latar belakang keluarga yang berbeda. Hal ini membuat persatuan dan kesatuan dibutuhkan dalam lingkungan sekolah. Bisa dibayangkan jika di lingkungan sekolah tidak ada persatuan dan kesatuan, maka di sekolah tersebut hanya ada perkelahian dan permusuhan saja. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Berikut ini sikap atau perilaku yang mencerminkan perwujudan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, bergaul sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Yang kedua, saling tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan dengan mengadakan kerja bakti di lingkungannya. Iklan. Seperti pada pembelajaran kedua, iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Agar informasi dapat disebut iklan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus bersifat objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, menarik perhatian banyak orang, tidak bersifat sara dan menyinggung pihak lain. Ada beberapa jenis iklan, antara lain 1. Iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menawarkan suatu produk. Dilihat dari bentuk iklan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus ada nama produk, gambar produk, kalimat iklan, logo atau nama perusahaan. Selanjutnya yang kedua, yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang isu ataupun hal-hal tertentu. Ada beberapa ciri dari iklan layanan masyarakat, antara lain tidak komersil atau bersifat umum, diajukan oleh organisasi yang diakui untuk seluruh lapisan masyarakat, dan memiliki dampak atau kepentingan yang tinggi. Setelah kalian mengetahui tentang iklan,
Mari kita saksikan salah satu contoh iklan yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4, kenampakan alam. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kenampakan alam daratan dan yang kedua kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan. Contohnya 1. Gunung. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Gunung merupakan bukit yang sangat besar serta tinggi. 2. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu rendah. Dan yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kenampakan alam perairan. Contohnya 1. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan atau terhubung dengan suatu benua dengan benua dan atau pulau dengan pulau lain. 2. Danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar ataupun air asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga, teluk. Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan dan ketiga sisinya berupa lautan. Wilayah ini memiliki ombak yang relatif kecil, sehingga aman digunakan untuk beraktivitas. Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari banyak keragaman suku, budaya, bahasa, ataupun yang lain. Sehingga perlu dikembangkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. 2. Menghindari perselisihan dan permusuhan.
ketiga, menjalin kerjasama antar warga. Keempat, supaya tidak terjadi perpecahan. Yang kelima, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar warga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.